Cie, dua, tiga. Di sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya di sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo penonton channel Kabar Rantau dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di video channel Kabar Rantau. Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat ini terletak sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Penduduk Sumatera Barat sebagian besar berasal dari etnis Minangkabau. Kota ini juga terkenal akan masakannya. Selain menjadi selera sebagian besar masyarakat Indonesia, masakan Padang ini juga populer sampai mancanegara. Restoran Padang banyak terdapat di seluruh kota besar di Indonesia. Sumatera Barat terkenal sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia yang terletak di pesisir barat laut Pulau Sumatera. Wilayah ini dikaruniai keindahan panorama alam, keunikan adat istiadat, ragam kuliner, kesenian, dan situs bersejarah. Kali ini kita akan membahas tentang daftar 10 orang terkaya di Indonesia pada akhir tahun 2025. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Lau Tuk Wong adalah seorang pengusaha besar dari Indonesia. Ia adalah pendiri dari Bayan Resources, salah satu perusahaan yang bergerak di sektor tambang batu bara. Pada akhir Desember 2022, menurut daftar orang terkaya di Indonesia 2022 yang dirilis Forbes, ia menduduki peringkat kedua dengan total kekayaan 25,2 miliar AS dolar. Lau Tuk Wong lahir di Singapura pada tanggal 17 April 1948. Ia kemudian bekerja di perusahaan konstruksi milik ayahnya, yakni David Lau Yingo. Pada tahun 1972, ia memutuskan untuk pindah ke Indonesia, dan pada tahun 1973, ia mendirikan PT Jaya Sumpiles Indonesia, JSI, yang bergerak di bidang konstruksi. JSI kemudian menjadi pelopor konstruksi pondasi tumpuk yang kompleks. Pada tahun 1988, JSI berekspansi ke bisnis penambangan batu bara dan menjadi kontraktor tambang terkemuka. Pada tahun 1992, ia berganti kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia. Pada tahun 1997, ia membeli tambang batubara pertamanya melalui PT Gunung Bayan Pratama Coal. Pada tahun 1998, melalui PT Dermaga Perkasa Pratama, ia juga mengoperasikan sebuah terminal batubara di Balikpapan. Melalui bisnis pertambangan batubaranya, Bayan Resources, Lau Tuk Wong berhasil menjadi orang terkaya ke-30 di Indonesia, versi majalah Forbes. Robert Budi Hartono, atau yang memiliki nama asli Owei Huye Chong Hong, lahir 28 April 1941, adalah seorang pengusaha Indonesia. Ia merupakan anak kedua dari pendiri perusahaan jarum yaitu Owei Wi Guan. Robert merupakan keturunan Tionghoa Indonesia. Kakaknya bernama Michael Bambang Hartono alias Owei Huye Siang. Pada 2022, Forbes merilis daftar orang terkaya di Indonesia. Budi Hartono dan Bambang Hartono menduduki peringkat pertama dengan total kekayaan 47,7 miliar AS dolar. Budi Hartono sendiri menduduki peringkat ke-64 dunia dengan total kekayaan 23,2 miliar AS dolar. Selain Jarum, Robert dan Michael adalah pemegang saham terbesar di Bank Sentral Asia, BCA. Mereka berdua melalui Varindo Holding Ltd, menguasai 51% saham BCA. Selain itu, mereka juga memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 65.000 hektar di Kalimantan Barat sejak tahun 2008, serta sejumlah properti diantaranya pemilik Grand Indonesia dan perusahaan elektronik. Salah satu bisnis grup jarum di sektor ini bergerak di bawah bendera Polytron yang telah beroperasi lebih dari 30 tahun. Perusahaan Polytron ini kini juga memproduksi ponsel yang sebelumnya hanya memproduksi AC, kulkas, produk video dan audio, dan dispenser. Melalui perusahaan yang baru dibuat yakni Global Digital Prima Ventures, GDP Ventures, Global Digital Niaga, Blibli.com, mereka juga membeli Kaskus, situs Indonesia yang paling populer. Robert sangat menyukai olahraga bulu tangkis. Bermula dari sekadar hobi, ia kemudian mendirikan PB Jarum pada tahun 1969. Salah satu pemain bulu tangkis yang berasal dari PB Jarum adalah Liam Swee King, yang terkenal dengan julukan King Smash. Robert Budi Hartono menikahi seorang wanita bernama Widowati Hartono atau lebih akrab dengan nama Giok Hartono. Bersamanya, pemilik PT Jarum ini memiliki 3 orang putra yang kesemuanya telah menyelesaikan pendidikan. Mereka adalah Victor Hartono,
Martin Hartono, dan Armand Hartono. Michael Bambang Hartono lahir 2 Oktober 1939 adalah salah seorang pemilik perusahaan rokok kretek Indonesia, Djarum. Bambang dan adiknya, Robert Budi Hartono, mewarisi Djarum setelah ayah mereka, Owe Wiguan, meninggal pada tahun 1963. Owe Wiguan meninggal tidak lama setelah pabrik rokok Djarum terbakar habis. Bambang dan Budi bahu-membahu mengibarkan bendera Djarum sampai ke luar negeri. Saat ini Djarum mendominasi pasar rokok kretek di Amerika Serikat, jauh melebihi Gudang Garam dan Sampurna. Pada 2022, Forbes merilis daftar orang terkaya di Indonesia. Budi Hartono dan Bambang Hartono menduduki peringkat pertama dengan total kekayaan 47,7 miliar AS dolar. Bambang sendiri menduduki peringkat ke-69 dunia dengan total kekayaan 22,3 miliar AS dolar. Selain industri rokok, saat ini Bambang dan Budi merupakan pemegang saham terbesar dari Bank Sentral Asia, BCA. Mereka berdua melalui Varindo Holding Ltd, menguasai 51% saham BCA. Selain itu, mereka juga memiliki perkebunan sawit seluas 65.000 hektar di Kalimantan Barat sejak tahun 2008, serta sejumlah properti diantaranya pemilik Grand Indonesia dan perusahaan elektronik Polytron. Prajogo Pangestu terlahir dengan nama Phang Joen Pen. Lahir 13 Mei 1944, adalah seorang pengusaha Indonesia yang merupakan pendiri dari Barito Pacific. Prajogo lahir di Bengkayang, Kalimantan Barat, dari keluarga Hakka yang berasal dari Guangdong, Cina. Ia mengenyam pendidikan di sekolah Tionghoa di Indonesia sebelum pindah ke Jakarta pada tahun 1965. Dengan harta mencapai 74,7 miliar per tanggal 6 September 2024 atau sekitar 1.151,33 triliun rupiah, ia adalah orang, individu, terkaya di Indonesia dan Asia Tenggara, juga orang terkaya ke-33 di dunia per tanggal 5 Februari 2025. Ia merupakan pemilik dari grup Barito Pacific, yang meliputi PT Barito Pacific Tbk, PT Barito Renewables Energy Tbk, PT Chandra Asri Pacific Tbk, dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. Ia memiliki bidang usaha di petrokimia dan energi terbarukan, yang mencakup sebagian besar dari portfolio bisnisnya. Karirnya dimulai pada tahun 1970 saat ia bergabung dengan perusahaan kayu milik Burhan Urai, Jajanti Group. Pada tahun 1976, ia diangkat sebagai General Manager PT Nusantara. Namun, pada tahun 1977, ia memutuskan untuk keluar dan membangun bisnisnya sendiri. Ia merupakan pendiri Bakti Barito Foundation atau Yayasan Bakti Barito, bersama istrinya. Yayasan tersebut berfokus pada program-program filantropi dari grup Barito Pacific di bidang lingkungan, sosial, pendidikan dan kemasyarakatan. Pada akhir 1970-an, Prajogo mendirikan Barito Pacific Timber yang kemudian menjadi perusahaan kayu terbesar di Bursa Efek Jakarta pada tahun 1993. Pada tahun 2007, nama perusahaan ini diubah menjadi Barito Pacific untuk mencerminkan diversifikasi bisnisnya yang meluas ke sektor petrokimia, energi, dan sumber daya alam lainnya. Pada tahun 2019, Forbes menempatkannya sebagai orang terkaya ketiga di Indonesia dengan kekayaan bersih 7,6 miliar. Pada 13 Agustus 2019, ia dianugerahi Bintang Jasa Utama oleh Presiden Joko Widodo. Sri Prakash Lohia lahir 11 Agustus 1952, Sri Prakash Lohis adalah pendiri dan ketua Indorama Corporation. Indorama Corporation adalah perusahaan petrokimia dan tekstil. Lohia lahir dan besar di India, tetapi menghabiskan sebagian besar masa hidup profesionalnya di Indonesia sejak tahun 1974. Pada tahun 2013, Forbes menempatkannya sebagai orang terkaya ke-6 di Indonesia dengan kekayaan bersih 3 miliar. Pada tahun 1973, Lohia pindah ke Indonesia bersama ayahnya, Mohanlal Lohia, dan merintis Indorama Synthetics. Perusahaan tersebut mulai memproduksi benang pintal tahun 1976. Pada 1991, Indorama Synthetics melakukan diversifikasi dan merambah industri serat polyester. Resin polyester botol, PET, mulai diproduksi tahun 1995. Tahun 2006, Lohia mengakuisisi pabrik olefin terintegrasi di Nigeria dan saat ini merupakan perusahaan petrokimia terbesar di Afrika Barat sekaligus produsen olefin terbesar kedua di benua Afrika. Indorama Corporation adalah perusahaan holding utama milik Lohia yang berkantor pusat di Singapura. Pada tahun 2012, Lohia dianugerahi Pravasi Bharatiya Samman Award, Overseas Indian Award, oleh Presiden India. Tahun 2013, Lohia adalah miliarder terkaya ke-395 di dunia dengan kekayaan bersih sebesar 3,4 miliar.
Oto Toto Sugiri adalah seorang pengusaha dan eksekutif asal Indonesia yang menjabat sebagai Direktur Utama PT DCI Indonesia Tbk sejak tahun 2016. Ia dikenal sebagai pelopor di bidang teknologi informasi dan pusat data di Indonesia. Perjalanan karirnya mencerminkan dedikasi dan komitmennya dalam membangun infrastruktur digital tanah air. Oto Toto Sugiri lahir di Bandung, Indonesia. Sejak muda, ia sudah menunjukkan ketertarikan besar pada dunia teknologi. Ia melanjutkan pendidikan tinggi di Jerman dan meraih gelar magister di bidang teknik komputer dari RWTH Aachen University. Perjalanan karir Oto Toto Sugiri dimulai pada tahun 1983 sebagai General Manager IT di Ban Bali. Pengalaman ini menjadi fondasi kuat dalam mengembangkan keahlian di bidang teknologi informasi. Pada tahun 1989, ia mendirikan PT Sigma Cipta Caraka, Sigma, perusahaan yang menjadi pionir dalam pengembangan teknologi di Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Sigma berkembang pesat dan menjadi pelopor dalam layanan IT. Tidak berhenti di situ, pada tahun 1999, ia mendirikan Balicamp, perusahaan pengembang perangkat lunak yang berorientasi global. Balicamp menjadi wadah bagi para talenta muda Indonesia untuk bersaing di kancah internasional. Marina Budiman menjadi wanita terkaya di Indonesia versi Forbes dengan total kekayaan mencapai sekitar 5,3 miliar dolar atau sekitar 87,8 triliun rupiah dengan asumsi nilai tukar rupiah 16.571 rupiah per dolar. Menurut daftar Forbes Real Time Billionaires, Marina Budiman menduduki posisi ke-654 secara global. Dikutip per 30 Maret 2025. Sedangkan di Indonesia, ia menempati posisi ke-7 dari 10 besar orang terkaya di Indonesia setelah Lau Tuk Wong, Budi Hartono, Michael Hartono, Prajogo Pangestu, Sri Prakash Lohia dan Oto Toto Sugiri. Dilansir dari laman Forbes, Marina Budiman merupakan salah seorang pendiri dan presiden komisaris perusahaan pusat data DCI Indonesia. Ia mendirikan DCI pada 2011 bersama Oto Toto Sugiri dan Han Arming Hanafia. Sebelumnya, Marina sempat bekerja bersama Toto Sugiri di Ban Bali pada 1985 dan bergabung dalam Sigma Cipta Caraka pada 1989. Dia juga pernah menjabat sebagai co-founder dari Indonet, penyedia jasa internet pertama di Indonesia pada tahun 1994. Marina kemudian mendirikan Indonet, penyedia layanan internet pertama di Indonesia, pada 1994. Dia dan para pendiri lainnya menjual saham mereka pada 2023. Sebagai informasi, dinukil dari laman resmi DCI, DCI Indonesia merupakan data center tier 4 terkemuka sekaligus pertama di Asia Tenggara. DCI Platform memiliki 7 data center di 3 lokasi yakni Cibitung, Karawang, dan Jakarta dengan total kapasitas daya potensial mendekati 1000 MW, MW. Tahir lahir di Surabaya pada tahun 1952 di sebuah lingkungan yang rata-rata warganya tergolong tidak mampu. Dia dibesarkan oleh sepasang ayah dan ibu yang menghidupi keluarga dengan membuat becak. Tahun 1971, dia menamatkan pendidikan menengah atas, SMA, di SMA Kristen Petra Kalianyar, Surabaya. Unit usahanya meliputi perbankan, media cetak dan TV berbayar, properti, rumah sakit dan rantai toko bebas pajak duty free shopping, DFS. Ia menjadi dikenal karena mampu menjadi orang terkaya ke-12 di Indonesia dan seorang filantropis yang mampu menyumbangkan 75 juta untuk kesehatan. Tahir masih memegang teguh pandangannya, bahwa bisnis adalah sebagai sarana menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Yang paling terlihat dari Derma Tahir adalah usahanya mengembangkan wirausaha kecil dan menengah. Dewi merupakan pengusaha sekaligus pemilik dari saham minoritas perusahaan tambang batubara di Indonesia PT Bayan Resources Tbk. Di perusahaan itu, Dewi memiliki saham minoritas sebesar 10%. Tuah dari kepemilikan saham itu, Dewi berhasil mendapatkan sebagian besar kekayaannya. Sebab, nilai saham Bayan Resources sempat naik hingga 3 kali lipat pada 2022 di tengah krisis energi global. Tak hanya itu, Dewi juga memiliki segudang pengalaman dalam pembangunan pembangkit listrik di tanah air. Melansir laman antikorupsi.org, siapa di balik pembangkit listrik? Dewika merupakan pemilik PT Sumbergas Sakti Prima. Dia memiliki saham sebesar 91%, di mana anak-anak usaha dari perusahaan ini menjadi pengembang sejumlah proyek pembangkit listrik. Kemudian, berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch, melalui PT Sumber Energi Sakti Prima, SSP, anak usaha PT Sumbergas Sakti Prima, Dewi turut andil dalam PT Sumber Segara Primadaya, S2P, yang merupakan pengembang proyek pembangkit listrik tenaga uap, PLTU, Cilacap. Dewi juga terlibat dalam proyek PLTU Jeneponto di Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan.
Dewi Kam terlibat dalam hal ini melalui PT SSP, yang bermitra dengan PT Bosowa Energi dalam proyek tersebut. Nama Agus Projosasmito menjadi hangat di pasar modal setelah diketahui mengempit saham jumbo atas nama pribadi di perusahaan yang dipimpinnya, PT Aman Mineral Internasional Tbk. Menurut catatan bisnis, Agus tercatat menjadi pihak pengendali dan pihak pemilik manfaat di Aman Mineral Internasional, sampai dengan laporan keuangan akhir semester pertama 2024. Adapun, Bloomberg melaporkan Agus memegang 299.179.940 juta lembar saham AMMN per 1 Juli 2024. Rata-rata kos basis per share berada di Rp11.504,98. Harga saham AMMN tercatat parkir di Rp10.350 pada akhir perdagangan Kamis 8 Agustus 2024. Dengan demikian nilai kepemilikan saham Agus atas nama pribadi diperkirakan sekitar Rp3,09 triliun. Sekian mungkin sedikit cerita tentang daftar 10 orang terkaya di Indonesia pada akhir tahun 2025. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.